Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Dan sesuai dengan janji saya tadi siang, saya akan meneruskan bagian ketiga dari treat horornya Mas Creepylogy. Sebenarnya kalau dibilang horor itu ya horor sih ya, cuman ini horor yang penuh dengan pemikiran gitu. Jadi beda banget ceritanya. Kalau saya baca saya aja bingung loh. Tapi mungkin bagi Anda yang suka dengan teka-teki, ini cocok ceritanya. Jadi bisa menerka-nerka plot twistnya nanti kemana lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kameraku telah melakukan sesuatu yang betapa jauh melebihi fungsinya. Atau barangkali aku yang tidak pernah mengerti untuk apa seharusnya alat ini. Aku memperoleh bukti yang sangat tajam. Pada suatu hari, di masa lalu yang tampak gelap, aku pernah menginjakan kaki di tempat ini. Tidak ada guna berkilah. Hanya saja aku harus membongkar rahasia yang tersimpan dalam diriku seorang. Sebelum hari-hari aku membaca tentang kecelakaan maut, aku terbangun di ranjang ruang rawat. Selang infus menjuntai dan tersambung pada pembuluh darahku. Ibu tertidur di kursi dan aku bisa merasakan, sekaligus melihat kepalanya ia letakkan di atas pahaku. Aku tidak bergeming. Dari diam dengan serentetan tatapan kosong. Pandangan mata terasa buram, sedangkan bayang-bayang yang bergerak di dalam kepalaku kadang-kadang seperti layar terdistorsi. Adikku, Ranji, tiba-tiba memasuki ruangan, sehingga ia langsung berseru dengan gagap gempita. Suaranya dengan cepat membangunkan ibu. Mereka berdua lantas terlibat dalam perayaan yang lebih bergembira dari hari raya. Aku mendapat banyak sekali pelukan dan kecupan. Dan mereka mulai bicara satu sama lain dengan wajah berbinar-binar. "Apa yang sudah menimpaku, Bu?" Suaraku keluar dengan pelan. Ibu menatap Ranji beberapa saat, seakan-akan ia perlu mengatur apa yang hendak ia katakan. "Kamu mengalami kecelakaan hebat, Nak." Ibu menggenggam tanganku, lalu air matanya teruntai, tidak tertahan. "Beruntunglah ibumu dan ayahmu, karena semua orang meninggal kecuali dirimu." Aku tidak punya ingatan yang bisa digunakan untuk menanggapi kata-kata ibu, untuk menyetujui maupun menyangkal. Namun, sekonyong-konyong pikiranku meluap kepada Sarah. Dengan itu aku kembali membuka mulut. Apakah Sarah ada di sekitar sini? Ibu malah kembali menangis. Suatu tangisan yang tidak pernah kuharapkan nampak di depan mataku. Hanya saja aku akhirnya ingat dan mengerti mengapa ibu tersedan sedemikian pilu. Kira-kira 3 bulan yang lalu, ayah gagal total menyelamatkan salah seorang klien dari dakwaan. Kliennya dijebloskan ke penjara selama 5 tahun untuk kasus suapnya yang sudah terbukti. Dia semata-mata ayahnya Sarah, dan rasa malu serta kecewa menjadikan dia bersumpah untuk membatalkan pernikahan anaknya denganku. Jadi,
Apa yang terjadi setelah itu? Aku bertanya-tanya sendiri. Pelan-pelan aku mengumpulkan ingatan yang tercecer. Aku dan Sarah sempat bertemu sembunyi-sembunyi demi nasib yang teramat penting. Ia kemudian berjanji akan menjaga ikan kecil di dalam rahimnya dan tidak akan pernah membiarkan ikan itu mati. Kukatakan padanya bahwa itu adalah langkah yang sangat terpuji juga berani. Untuk itu aku siap berada di sisinya, menghadapi segala macam resiko. Namun, beberapa waktu sesudah janji itu diucapkan, ia dilaporkan hampir mengalami nasib fatal karena overdosis alkohol. Dan ikan kecil kami tentu saja mati. Kejadian itu tidak membuat perasaanku kepadanya menjadi benci. Namun aku mengerti, kami sudah tidak punya perkara yang bisa dipertaruhkan lagi. Sarah kemudian menghilang keberadaannya seperti ditarik arus balik tsunami. Aku belum mampu lagi mengulas yang terjadi sesudah itu. Dokter memperbolehkan aku pulang 3 hari sejak aku tersadar. Lambat tahun, memoriku kembali tersusun. Ya, kira-kira seperti merangkai puzzle. Aku ingat, 1 bulan yang lalu aku merencanakan berkemah di Ranu Bintang untuk waktu yang cukup lama. Agaknya rencana itu bukan sekedar rencana. Ada bayangan-bayangan yang terputus tentang tempat itu. Tetapi ia tidak pernah terjangkau. Sementara waktu aku menghabiskan waktu di rumah dengan mengingat-ingat. Meski tidak juga berhasil, dan terkadang kepalaku terasa berputar-putar. Hingga di suatu pagi aku membaca surat kabar tentang kecelakaan fatal itu. Entah bagaimana itu sangat menarik. Sepertinya aku tidak punya trauma, sebab ingatanku sendiri belum utuh. Maka aku terdorong membaca lebih banyak lagi. Tetapi orang tuaku menunjukkan sikap tidak suka. Mereka pasti sengaja menyembunyikan koran-koran edisi sebelumnya. Untungnya aku cukup lihai membongkar rahasia-rahasia kecil, sehingga berita-berita itu dapat terbaca seluruhnya, kecuali beberapa edisi. Aku menyudahi lembaran di masa lalu untuk kembali pada saat sekarang. Ada sepenggal masa yang terhapus dari ingatanku dan belum pernah kembali sampai hari ini. Apakah anak kecil yang terlihat tadi adalah semacam ilusi? Atau dalam pandangan para psikologi merupakan objek astral di luar jiwaku? Atau jangan-jangan dia tidak lain dari pantulan insting di luar kendaliku yang muncul dari bawah pikiran? Mana yang benar? Foto panorama yang terekam 5 tahun yang lalu kembali mendapatkan perhatianku. Alat ini pasti tidak dilengkapi dengan teknologi berbohong. Dan aku baru menyadari bahwa gambar ini bukan gambar terakhir yang tersimpan. Cepat-cepat aku menggeser kepada foto yang lebih terbelakang, hingga aku menemukan foto anak kecil berdiri di pinggir jalan. Dan yang lebih jauh lagi, aku mendapati pemandangan Ranu Bintang dengan 2 orang, yaitu diriku dan perempuan yang mengenakan baju lurik. Kameraku terlepas dari tangan, menggelinding di tanah yang landai. Yang terdengar hanya bunyinya. Benda itu menuju lapangan. Aku harus mengambilnya secepat-cepat. Namun, di waktu yang sama, aku menangkap suara bola ditimbang-timbang di jalan aspal. Duk. Bola tersebut tiba-tiba berhenti di kakiku.
Diam-diam aku merasa cemas, tetapi aku malah memungut bola misterius itu. Sehingga ada bayangan yang mengilas dari masa lalu. Bola ini adalah bola yang berada dalam pelukan anak lelaki di kameraku. Aku mengambilnya dari belakang, tetapi ingatanku baru-baru mengumumkan ia pada saat itu memeluk bola. Aku tidak percaya pada penglihatanku sendiri. Berlari ke sana kemari demi mendapatkan bus sialan itu. Bagaimana mungkin sinar lampunya tidak berkilau dan suara mesinnya tidak menderu, dan lelaki yang menepuk pundakku kemana ia pergi? Tanganku sekarang berkeringat di malam dingin. Langkahku terus maju, tapi Sagittarius sungguh lenyap. Pada waktunya harapanku pupus. Aku berhenti di satu titik yang belakangan kusadari itu adalah sudut pandangan yang bisa digunakan untuk mengambil foto di dalam kameraku. Tiba-tiba sebuah ingatan yang pernah hilang telah kembali tentang berita-berita kecelakaan. Setelah membaca sangat banyak, dengan pengetahuan yang lebih lengkap serta segumpil ingatan yang baru, aku telah bertanya pada ibu dan ayah tentang 5 tahun yang lalu. Aku tidak melihat Sarah di rumah sejak pulang dari rumah sakit. Di mana dia? Bus jahanam itu tidak bisa diharapkan kembali. Manusia-manusia zaman sekarang memang semakin biadab. Tinggal sedikit hatinya yang tersisa. Seperti awak bus itu menarik ongkos mahal lalu meninggalkan aku seorang diri di bawah langit malam. Sekarang aku tiba-tiba punya ingatan lebih banyak. Aku tak menyangkal tempat ini pernah ada di dalam hidupku. Lelaki yang tadi berbicara cukup banyak itu sebetulnya tidak tahu apa-apa. Apa dia bilang? Orang-orang di sini menghormati kematian para korban. Omong kosong. Dasar besar mulut. Andai kata aku menyadarinya tadi, niscaya akan kubuat dia kesulitan bicara sepanjang sisa umurnya. Tempat ini bernama Bukit Iblis. Tahu dari mana mulanya? Dulu hiduplah seorang perempuan bodoh, tetapi memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia suka menembang sepanjang sore, dan suaranya juga indah. Suaranya memikat banyak lelaki dan mendekatinya untuk memuji dan menawarkan cintanya. Namun, ia tidak tergoda sama sekali, sebab ia mengerti dewa yang bersemayam di balik bukit ini melarangnya jatuh cinta. Bila ia melanggar, maka ia akan dikutuk menjadi wanita berwajah muram, sekaligus menyimpan kebencian yang tidak tertandingi. Namun, suatu kala ia berjumpa dengan lelaki muda yang sangat andal merayu, juga mudah membuatnya tertawa. Ia pun hanyut dalam perasaannya yang baru. Wanita itu menyadari bahwa dengan semua keunggulannya, jiwanya sesungguhnya kering, kecuali sejak perjumpaannya dengan sang pemuda. Maka ia melanggar aturan dewa yang berkuasa dengan menyerahkan dirinya untuk dikasihi pemuda itu. Padu kasih keduanya belakangan menimbulkan percumbuan hebat, dan percumbuan itu menghasilkan seorang anak laki-laki yang menjadi tanda dimulainya kutukan sang dewa. Saat anak itu mulai berumur, ia suka bermain di lapangan dengan menyendiri. Ia gemar bermain bola, tetapi tidak seorang pun bocah sebayanya berani mendekati. Jiwa anak itu dipenuhi kebencian, dan
sebelum usianya jauh mencapai dewasa, ia sudah berulang kali ingin membunuh ibunya sendiri. Hidup wanita itu berbalik. Wajahnya tak lagi cantik, sementara lelaki yang mempersuntingnya selalu ketakutan dengan anaknya hingga ia menghilang. Maka wanita itu pada suatu sore menumbuk kepala anaknya hingga remuk. Namun esoknya ia segera menyesali perbuatannya, sehingga penyesalan itu lambat laun menjelma menjadi kebencian pada dirinya sendiri. Maka datanglah iblis merasuki jiwanya, menghasutnya hingga semakin malam. Sampai akhirnya wanita itu pergi ke puncak sebuah bukit. Dia mengikatkan kakinya pada sebuah batu yang cukup besar, lalu mendorong batu itu menggelinding ke bawah. Demikianlah ia menjumpai ajalnya. Kisah tentang bukit ini tak seharusnya kulupa, namun sulit. Saat kau kehilangan sepenggal memori, kau tak akan mampu berbuat banyak. Bagaimana juga, walau terlambat, aku bersyukur mengingat cerita yang diperdengarkan seorang kakek. Pada saat itu, aku singgah ke sini beberapa tahun yang lalu. Dan kakek itu melanjutkan, "Kau harus segera pergi dari tempat ini. Sedikit saja kau menyia-nyiakan waktu, wanita jahat itu bisa menghabisimu. Dialah yang membuat kendaraan-kendaraan yang melintas pada terpeleset. Kekuatannya bersembunyi di balik kebenciannya. Berkat iblis yang maha jahat, ia tetap berada di sini. Ia amat membenci yang terjadi pada hidupnya, hingga kemudian ia juga membenci hidup orang-orang yang tidak bersalah. Jika sedemikian rupa aku harus lari dari tempat yang penuh kutukan ini." Astaga, kameraku. Cepat-cepat aku menyusuri tanah landai demi mendapatkannya lagi. Kegelapan tidak menghalangiku untuk mencari benda itu. Dan akhirnya ia nampak di dekat sebuah batu. Aku memeriksa gambar-gambar dan fiturnya, lalu merasakan nafasku berhembus lega. Syukurlah kameraku tidak rusak. Namun aku dikejutkan hal lain. Sosok anak laki-laki dalam foto itu hilang. Brengsek. Tidak mudah percaya untuk yang kulihat sekarang, bertentangan daripada yang sebelumnya. Ia tak mungkin pergi. Kamera tidak bisa berbohong. Tapi aku hanya bisa melihat bukit, lapangan, dan pohon kapur. Kepalaku berdenyut-denyut lagi. Jika dibiarkan, denyutnya semakin hebat, dan tubuhku bisa dipaksa seperti berputar di tengah lapangan luas. Secepatnya aku harus menelan tablet. Hanya saja telingaku menangkap sepenggal suara yang mengambang. "Dani, aku sudah lama mencarimu." "Sarah, kamu tak melihatku di bus?" Suaranya dari belakang. "Aku ikut bersamamu ke Ranu Bintang." Tanpa menunda sedikit pun, aku berpaling padanya. Sarah menyambutku dengan senyum yang sangat lebar. "Sarah, kamu?" "Aku pergi hanya sementara, tapi aku akan bersamamu setelah ini." Ucapan itu beriringan bersama wujudnya. Sarah tersenyum lagi. Lalu ia berkata bahwa dirinya selalu merindukanku. Dan kata-kata manisnya ia ucapkan seraya merentangkan kedua tangannya. Aku pun mendatanginya, membuat wajahnya yang tampak tetap muda semakin nyata. Tidak ada kesabaran lagi untuk hanya berdiri. Maka
Aku memeluknya teramat erat. Kehangatan tubuhnya tidak juga berubah seperti dulu. Aku pun begitu merindukanmu, Sarah. Bisikku di telinganya. Bagaimana kau menyintasi hari-harimu yang begitu sulit? Aku mengasingkan diri, tinggal di suatu tempat yang tenang, bersama angin yang mendamaikan jiwa. Aku mengakhiri dekapanku untuk menanti ceritanya. Lama aku mencarimu, ujarku. Dan selama itu aku tidak berpaling pada seorang pun. Aku tahu kamu pasti menderita. Aku tidak pernah jauh darimu. Seandainya kamu tahu. Bagaimana ikan kecil dalam perutmu itu? Ya Tuhan, aku pernah menyesal, hampir mati karena minum terlalu banyak. Tapi kamu harus percaya, ikan kita sekarang sudah besar. Aku terperangah, sedangkan mata Sarah berbinar-binar. Aku adalah ayah. Gumamku tak percaya. Oh, ikan besar itu yang dimaksud itu sperma ya? Ya kan? Iya kan? Kan waktu jadi sperma itu kan kayak ikan kecebong gitu kan, kecil, renang terus akhirnya jadi bayi. Ya ya, saya baru ngeh. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Kamu adalah ayahnya, ayah sejati, sahutnya sambil meletakkan tangannya di kedua pundakku. Mari kita pulang ke tempat kamu tinggal. Aku ingin melihatnya segera. Dan lagi, tempat ini berbahaya. Kamu bisa melihatnya sekarang. Ia bersamaku, sembunyi di balik tubuhku. Maaf, ia memang pemalu. Tapi aku menceritakan banyak hal, baik tentangmu dan padanya. Mataku menatap Sarah untuk meyakinkan kalau aku ingin melihat anakku sekarang juga. Maka ia menggeser kakinya pelan-pelan. Dan bersamaan dengan itu nampak seorang bocah yang punggungnya dihadapkan padaku. Tiba-tiba ia melemparkan bola ke depan. Aku hanya terbelalak mengamati ia langsung berlari menjauhkan dirinya. Sarah tiba-tiba tertawa dengan tawa yang nyaring dan berkepanjangan. Saat pandanganku kemudian beralih padanya, aku tidak lagi mendapati Sarah berada di tempatnya. Tetapi kehadirannya digantikan wanita berpakaian lurik dengan celana hitam lebar. Dia masih tertawa, tetapi darah kental bercucuran dari ujung mulutnya. Tak lama kemudian kepalaku kembali bermasalah. Tubuhku ambruk di lapangan rumput. Sepintas aku menangkap sosok lelaki penumpang bus yang berbicara tentang Sundari. Baik, itulah akhir kisah dari part kedua. Cerita dari jalur 3 ya. Jadi ini kayaknya ya bener sih, melibatkan psikologis daripada karakter utama ya. Dan semakin kesini mungkin kita berpikirnya harus semakin keras ya. Maksud saya ini part ketiga ya. Part kedua kan tadi siang. Baik, semoga Anda tidak bosan karena cerita ini kemungkinan bab terakhir akan saya share untuk besok. Bagi yang ingin berpikir lebih dalam lagi silahkan dengarkan cerita ini. Saya sendiri juga agak bingung mencerna cerita dari Mas Creepy ini. Baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.